Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul ma'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam channel kesayangan kita, Kupas Tuntas, channel Buya Pasaman Timur Sumatera Barat, yang insya Allah selalu berbagi ilmu dengan kita semua, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan hijrah maupun dalam keadaan hijrah. Insya Allah dengan kita berbagi ilmu pengetahuan, insya Allah memudahkan mencapai berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekarang, dalam waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kemuliaan yang sangat besar ini, perlulah kita rasanya berbagi wawasan dan ilmu dalam mencapai derajat martabat daripada ibadah kita kepada Allah, tentunya dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Untuk apa kita laksanakan dengan kekuatan kerajinan, tetapi kita tidak memiliki derajat dan tidak bernilai dengan segala perbuatan, tentunya tanpa ilmu pengetahuan. Wa kullu min khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatul la tuhbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu akan dikembalikan dan tidak akan diterima oleh Allah. Insyaallah, marilah kita bermujahadah, berjuang, baik bersama-sama maupun dalam kesendirian, selalu dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak mudah. Insyaallah dengan belajar ilmu tauhid kepada Allah, semakin kita mendekatkan tauhid ilahiyah kita kepada Allah, tentunya dengan menuntut ilmu dan belajar. InsyaAllah dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan segala persiapan-persiapan ibadah kita, ada hal-hal yang harus kita tingkatkan terus, yaitu meningkatkan kualitas ibadah, menyempurnakan ibadah itu sendiri. Dalam waktu yang baik dan dimuliakan ini, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita melaksanakan zikir-zikir makom, yang mana zikir makom ini adalah titian bagi Allah untuk mendekati seseorang.
Begitu juga kembali kepada kita sebagai umat. Titian kita kepada Allah tentu dengan kita melaksanakan amal-amal besar, dengan mendirikan zikir-zikir besar yang berderajat, sehingga kelak mudah bagi kita untuk melaksanakan tajalli Allah, tajalli ma'rifatullah, tajalli sirullah kepada Allah. Tentunya dengan kita rapikan segala bentuk wujud, jalan dan maujudnya. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi yaitu tentang zikir 4 makom. Jadi yang mana zikir 4 makom ini akan selalu kita angkat derajatnya dengan kita selalu mendirikan zikir-zikir 4 makom ini. Yang pertama adalah makom syariat. Nah, zikir-zikir syariat ini, himpunan syariat ini harus kita selesaikan. Dan yang kedua adalah zikir hakikat. Yang ketiga zikir tarekat dan kelima zikir ma'rifat. Zikir ini dalam tayangan kita akan tayangkan satu demi satu. Kenapa demikian? Karena menyuruh seseorang tanpa ilmu pengetahuan sama artinya kita memberikan makan kepada orang yang tidak lapar. Nah, makanya kita akan memberikan suatu pengetahuan tapi dengan segala penjelasannya. InsyaAllah untuk tayangan ini kita akan membagi wawasan tentang zikir syariat yaitu la ilaha illallah. Dan ingat, tayangan berikutnya kepada zikir hakikat, berikutnya zikir tarekat, dan berikutnya zikir ma'rifat. Jadi saksikan tayangan ini 4 tayangan untuk penyesuaian dan pemahaman yang lebih bagus. Kenapa kita akan menguraikan satu demi satu? Kalau hanya sekedar menuliskan, dari dulu juga kita dituliskan, apapun amalan dituliskan, tapi mana hasilnya? Mana kodrat-kodratnya? Tidak pernah ditayangkan, tapi tidak pernah disampaikan. Tapi dalam saat ini kita akan selalu memberikan pemahaman lebih dalam dan hakiki agar mudah dikerjakan. InsyaAllah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama dalam tayangan ini, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada zikir syariat, yaitu himpunan syariat dengan zikir la ilaha illallah. Mari disimak baik-baik. Para hadirin, penonton dan para jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Zikir syariat ini dikenal dengan zikir zahir batin. Kenapa dikatakan zikir zahir batin? Syariat ini memiliki 2 kodrat. Ada kodrat zahir dan ada kodrat batin. Kodrat zahir ini disebut dengan sifat amaliyah. Sementara kodrat batin disebut dengan kodrat ibadah. Inilah amal dan ibadah. Kalau untuk meningkatkan zikir amal dan ibadah, kita harus tahu dulu kodrat-kodrat daripada amal dan ibadah tadi atau zahir dan batin itu. Nah, kalau kita bicara mengenai zahir dan batin, sudah pasti sifat zahir bagi Allah itu adalah sifat batil. Apa sifat batil? Batil itu dikatakan sifat batilnya daripada zahir. Karena Allah tidak bersifat zahir pada maujud. Nah, ini dinamakan nafis. Ini yang harus dinapiskan atau dikatakan disingkirkan atau dielakkan. Tapi kalau dikatakan dengan sifat batin, itu sifat mutlak bagi Allah. Nah, ini yang isbat. Maka sering dikatakan orang, kalau zikir nafi isbat itu selalu dengan bahasa zikir la ilaha illallah, zikir nafi isbat. Orang selalu berbicara tentang seperti itu. Tapi kita menguraikan ini agar lebih paham menuju makom zikir. Apakah zahir batin zikirkan? Tidak. Nah, di sini. Jadi kalau
ada zahir batin, terus zahir batin dizikirkan. Bukan, kita akan mencari makomnya nanti. Dalam pemahaman ini, kita kembali kepada rumus tauhid. Kalau rumus tauhidnya kita sudah tahu, mana zahir, mana batin, maka wajarlah kita melakukan dengan khusyuk. Tapi kalau makomnya di tauhid kita tidak tahu, kita akan berzikir. Dalam arti apa? Kita hanya menzikirkan, mengulang-ulang kalimat itu. Kalau mengulang-ulang, itu bukan dikatakan zikir, itu witir. Nah, yang dikatakan zikir itu mengingat. Nah, tapi karena ini nafi isbat, mutlak dalam kalimat la ilaha illallah, maka kita harus berpedoman kepada ayat tauhid. Jadi harus memiliki pedoman yang kuat, pedoman secara hakikat. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita bercerita tentang zahir dan batin, memang Allah mengatakan Allah fi zahiru wallahi fil batinu. Ya, kita akan akui Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Tapi yang dimaksud bersifat zahir ini, Allah bersifat pada zahir atau bertingkah, dan Allah bersifat pada batin. Nah, ini pemahamannya harus jelas. Jadi jangan nanti Allah bersifat zahir, zahirnya kita bukan, bersifat pada zahir dan bersifat pada batin. Nah, inilah Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Tapi sebagai apa fungsi daripada zahir ini? Allah memfungsikan zahir ini dalam kutsinya mengatakan wallahi fil zahiru alal batinu. Sesungguhnya zahirku itu adalah memperlihatkan yang batin, memperlihatkan yang tersembunyi. Jawaban dari seluruh kaji ada pada zahirnya Allah. Jadi zahir Allah inilah yang akan bisa mengungkapkan rahasianya Allah kalau kita memang memahami daripada ilmunya. Tapi dalam penetapan kodrat-kodrat ibadahnya, ini kita bercerita tentang makom ibadah, bukan ke makom ilmu. Nah, jadi ini perlu disimak baik-baik. Kalau ini adalah kajian dalam makom ibadah. Sekali lagi saya ulang, makom ibadah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam urusan hakikat, dia ada dua makom. Pertama, dikaji Islam dalam makom ibadah, dikaji Islam dalam makom ilmu. Ini sudah menerangkan objek yang berbeda. Ini sudah menerangkan kodrat yang berbeda. Nah, tapi pada tayangan ini, dalam 4 tayangan yang akan beruntun atau yang akan selalu tampil dalam menyelesaikan ibadah ini, kita bermakom ibadah. Baik, berbicara tentang zikir, bicara tentang zikir, insya Allah kita mengambil zikir syariat ini dari awal. Tahap pertama ini adalah mempasihkan daripada hak-haknya Allah pada diri kita. Kalau kita katakan syariat ini diakhiri dengan azan la ilaha illallah, artinya apa? Disinilah kita menyatakan akhir dari syariat itu la ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah. Nah, ini bagaimana kita memahami hakikat daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini akan kita laksanakan dengan melakukan ibadah zikir syariatnya. Jadi kalau kita melakukan zikir syariat yang bersifat hakikat,
kita harus tahu kodrat-kodratnya dulu. Nah, jadi kita harus melihat kepada tingkat tauhidnya. Sekarang kita lihat tingkat tauhidnya dulu. Mana yang zahir, mana yang batin di kalimat tauhid ini. La ilaha illallah. Nah, ternyata setelah kita kaji daripada kalimat tauhid ini, ingat, sandaran kebenaran bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Ya, kebenaran sebuah ilmu itu ada pada dalilku sendiri, kata Allah. Jadi jangan kita menurunkan suatu ilmu yang tidak keluar dari dalilnya. Insya Allah. Jadi kita lihat, kalau memang syariat itu zahir batin, mana hakikat tauhid dari zahir batin tadi? Yaitu kita lihat dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kita lihat ke situ. Jadi kita lihat la ilaha illallah. Objeknya apa? Ilah dan Allah. Ilah sifat ma'adat tunggal sir, dan dia sangat dikatakan hakikat atau sir atau rahasia. Inilah kegaibannya. Nah, ini disebut dengan batin. Nah, sementara ilaha Allah, wallaha na Allah, nah inilah sifat nyata bagi Allah, yaitu asmanya dengan kodrat aftarnya. Jadi bagaimana? Berarti kita harus memfokuskan zikir la ilaha illallah kepada kodrat wujud dan menjadi maujudullah. Bagaimana cara maujudullahnya? Nah, kita lihat la ilah berarti sandaran hakikat pada diri adalah rohani. La adalah makom daripada sir Allah. Ya, lam alif artinya tiada, tetapi hurufnya lam alif, alam rahasia, yaitu jasad. Inilah alam rahasia. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Inilah sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Disinilah la barulah kita melihat daripada wujud hakikat Allah pada diri yang maujud ini. La ilah, baru kita melihat kepada rohani dalam perwakilan ilah. Ilah aftar sir, ilah ba'dal sir, ya. Ilah itu adalah tunggal wahid sir, berarti jatuhnya kepada rohani. Nah, hakikat, ya. La ilah, la lihat wujud ilah, kita mengarah ke jantung ilah dan mewakili semua rohani di dalam wujud rohani kita, yaitu zatnya Allah, ya. Ilah, la ilaha illallah. Nah, di saat kita melihat illallah, kita melihat zahir kita daripada maujud tadi. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah melihat zahir dan batin kita rohani, zahir kita jasmani, maka mata batin kita melintas, melirik kepada wujud rohani atas nama illah, wujud rohani, wujud jasmani, nurani. Ini dinamakan atas nama aftar atau Allah. Jadi yang hakikat marifat la ilaha illallah itu adalah perpaduan zahir dan batinnya Allah di dalam maujudnya diri. Perpaduan zahir dan batinnya Allah, ilah dannya Allah, inilah di dalam maujudullah. Siapa maujudullah? Inilah diri kita. Ilahnya itulah rohani, Allahnya inilah jasmani. Zat maujud. Ya, ingat, ya, yang zat maujud adalah jasmani, bersifat Allah, inilah sifatnya rohani. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Di sinilah kita harus dapat mempertemukan zahir dan batin daripada hakikat ilah kepada hakikat aftar Allah. Nah, inilah setelah dia bertemu, barulah kita menyapa kodrat itu dengan Muhammad Rasulullah. Barulah kita membuka pandangan. Jadi di mana pertemuannya Buya? Di dalam kolbi kita. Disitulah pertemuannya antara hakikat rohani atau ilah daripada tunggalnya wahidnya Allah dengan aftar zatnya Allah. Jadi ketemulah sifat dan zat itu di dalam kolbi kita. Sehingga nanti akan mendatangkan getaran, akan mewujud getaran itu meliputi sekalian alam kita. Disitulah kita membuka mata dan menyapa dengan Muhammad Rasulullah. Insya Allah inilah zikir yang dikatakan zikir syariat. Makanya zahir dan batinnya Allah itu memiliki kodrat-kodrat yang sangat kuat. Para hadirin dan para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan kita mengadakan zikir-zikir nafi isbat kepada Allah, sesungguhnya itu adalah kemuliaan yang paling besar. Bagaimana kejadian seperti itu terjadi? Karena apa? Sahadat artinya menyatukan, sahadah langsung ahad menjadi satu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, melainkan zahir dan batin. Dan disinilah sifat zahir adalah keumatan, sifat batin adalah ketuhanan. Nah, makanya dikatakan dalam kodrat, hakikat daripada alif lam mim, aku dizahirkan untuk menyembah. Sadari di situ, kalau ragam aura dan semua kodrat itu mewujudnya adalah diri kita sendiri. Inilah yang dikatakan sahadat, sahadah, ahadah. Menyatu langsung menjadi satu. Inilah zahir dan batin. Nah, hakikat daripada zahir adalah sifat menyembah. Hakikat daripada batin adalah sifat disembah. Inilah berasal dari kata illah dan Allah. Ingat itu. Ya, illah dan Allah. Nah, inilah yang dikatakan awal diri adalah Tuhan, illah tunggal. Tapi awaludin ma'rifatullah. Awal agama sudah bernamakan Allah. Jadi zahir batin nuansa auranya adalah hakikatnya adalah agama. Islam itu adalah kodrat, bukan sembahat. Hakikat Islam itu adalah kodrat. Ingat, insya Allah di tayangan berikutnya kita akan menayangkan yaitu hakikat zikir hakikat. Nanti akan kita tayangkan zikir hakikat, insya Allah. Jadi untuk zikir syariat, insya Allah sudah bisa kita pahami. Insya Allah dengan kita mendirikan zahir batinnya Allah dalam kalimat la ilaha illallah, dalam zikir syariat ini, maka terhimpunlah. Makanya kalau kita azan, kita di saat mendengar azan la ilaha illallah, maka kita harus menatap satu kodrat zahir dan batin di dalam kolbi kita. Insya Allah. Jadi itulah para jemaah sekalian, kita harus mengkaji apapun yang akan kita lakukan. Paham? Insya Allah. Dan zikir-zikir ini akan dimanfaatkan sebagai ibadah sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi insya Allah langkahnya memang turun di awal Ramadan,
tapi mudah-mudahan untuk selamanya menjadi pegangan hidup. InsyaAllah mudah-mudahan memang kita hanya selalu berbuat yang terbaik. Bagaimanapun kebaikan itu di atas yang terbaik kita harus capai terus demi tertingkatnya, meningkatnya derajat dan kualitas ibadah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.